PT Pertamina Geothermal Energi Tbk meyakini Indonesia akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan energi panas bumi nomor 1 di dunia, menggeser Amerika Serikat. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk meyakini Indonesia akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan energi panas bumi nomor 1 di dunia. Ya, Pertamina Geothermal Energy terus mengoptimalkan potensi energi panas bumi yang tersebar di sepanjang garis kukusan gunung berapi di Indonesia. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk meyakini Indonesia akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan energi panas bumi nomor 1 di dunia, menggeser Amerika Serikat. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, yakni hingga 27 gigawatt atau setara 40% dari total potensi panas bumi dunia. Menurut Direktur Operasi Pertamina Geothermal Energi Ahmad Yani, saat ini perseroan tengah berupaya mengoptimalkan potensi energi panas bumi yang tersebar di sepanjang jalur gunung berapi di Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Saat ini utilisasi geotermal di Indonesia baru mencapai 10% dari total potensi energi panas bumi di Indonesia. Kita berpotensi untuk mendahului atau melampaui posisi Amerika itu, di mana karena kita memiliki potensi resource yang sangat besar. Ya, kita tercatat memiliki lebih kurang sekitar 27 megawatt, ya, 27.000 megawatt, 27 gigawatt ya, potensi panas bumi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, itu masih 10% yang diutilisasi saat ini bagi Indonesia. Nah, ini Indonesia memiliki peluang ya sesuai dengan RUPTL, rencana kerja seperti disampaikan oleh Bu Dirjen kemarin, kita 5 gigawatt dalam 10 tahun ke depan. Nah, ini bukan hal yang mustahil untuk kita bisa mendahului atau melampaui posisi Amerika. Percepatan pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia pun terus dilakukan Pertamina Geothermal Energi, salah satunya dengan pengembangan green hydrogen. Pengembangan green hydrogen ini menjadi bukti jika panas bumi yang dihasilkan oleh PGE tidak hanya ditujukan untuk sumber energi listrik saja, namun juga untuk potensi di luar ketenaga listrikan. Dari Jakarta, Riki Anwarji, IDX Channel. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN. Ya, menurut Dasko, pertimbangan pemerintah mengubah Kementerian BUMN menjadi badan tidak terlepas dari keberadaan Danantara. Wakil Ketua DPR RI menyatakan pembahasan RUU BUMN saat ini masih terus dilakukan. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena banyaknya masukan dari masyarakat karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan rancangan Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara badan usaha milik negara. Badan penyelenggara BUMN. Berarti BP ya depannya ya, Pak? BP BUMN ya. Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, di mana hal ini akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, lantaran fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, kalau kita lihat wacana ini begitu ya, Cai, Kementerian BUMN yang akan diubah menjadi Badan Penyelenggaraan BUMN ini menurut Mensesnek karena memang harus ada penyesuaian setelah hadirnya Danantara, karena memang Danantara ini membawahi hampir bahkan kalau kita bilang seluruh BUMN terutama dalam hal pengelolaan aset, sehingga mungkin akhirnya harus jelas bagaimana kemudian ranah Danantara dan juga Kementerian BUMN atau Badan Penyelenggaraan BUMN nantinya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat sendiri memang kalau mungkin marwahnya sejak awal Kementerian BUMN ini
dianggap mungkin masih terlalu birokratis atau politis begitu ya terkait dengan perizinannya, dan diharapkannya dengan diubah jadi badan penyelenggara ini menjadi lebih dipermudah. Tapi kalau kita bicara mengenai sovereign wealth fund ini tampaknya juga mungkin transparansinya juga masih perlu dikaji lebih lanjut ya, karena mungkin ada hal-hal yang terkadang lebih tertutup, tidak semudah itu ditransparansikan kepada publik. Sementara kalau kemudian arah BUMN yang saat ini betul-betul semuanya betul-betul berarti mensupport Danantara ya, mungkin perlu kajian dan edukasi lebih lanjut terhadap masyarakat begitu ya terkait transparansi ke depannya seperti apa. Baik, dari soal wacana Kementerian BUMN tadi menjadi badan, pemirsa kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini datang dari Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiantoro, yang mengungkapkan pihaknya kerap merasa kalah dari pelaku penambangan ilegal yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan. Ya, Restu mengaku sebagai pemegang IUP, PT Timah memiliki kewajiban untuk pembayaran pajak, royalti, dan sebagainya. Sementara itu, para penambang ilegal tak pernah memikirkan setoran untuk negara dan melakukan penambangan secara tidak bertanggung jawab. Tidak hanya kewajiban setoran kepada negara, Restu mengaku anggota holding tambang Mine ID ini juga wajib melakukan reklamasi pasca tambang yang tentu saja tidak pernah dilakukan oleh penambang ilegal. Di sisi lain, persaingan antara PT Timah dengan penambang ilegal dan penadah juga tak kalah sengit. Restu mencontohkan setiap kali PT Timah Tbk menaikkan harga, maka penadah juga menaikkan harga yang besar. Selama ini kami merasa kalah dengan yang ilegal. Kenapa kalah? Karena yang ilegal, namanya ilegal, tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti, dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian jasa reklamasi juga harus dibayar, sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung, kami. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Doni Akbar menyoroti praktik pencurian biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan PT Timah yang dijual secara ilegal kepada pihak luar. Doni mengatakan masyarakat yang menambang biji timah di IUP PT Timah lebih memilih menjual biji tersebut ke smelter swasta karena harganya lebih mahal dibandingkan tawaran dari perusahaan negara tersebut. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari lemahnya mekanisme penentuan harga dari PT Timah dalam membeli biji dari para penambang. Doni menambahkan hal ini mencerminkan adanya celah sistemik yang harus diperbaiki agar perusahaan tidak kehilangan pasokan biji timah secara berlarut-larut. Selain itu, ia juga mempersoalkan biaya yang dikeluarkan PT Timah dalam penambangan di wilayah laut yang lebih besar dibandingkan harga jual. Menurutnya selisih harga itu berisiko menimbulkan kerugian negara. PT Timah ini agak rendah, Pak, kalau menurut saya. Kalau saya tidak salah itu, kenapa orang lebih banyak jual ke kolektor-kolektor itu, pinggir jalan itu, Pak? Karena mereka kan terima timah basah itu, kalau saya nggak salah per kilo sekitar 210.000. Sedangkan PT Timah yang per SN 70 sekitar berapa? 214.000 kalau saya nggak salah setiap 3 bulan lalu. Tapi smelter swasta mereka bisa sampai 300 ribuan.